Sejak ibunya menikah lagi dengan Raka, hidup Alia berubah. Rumah yang dulu tenang kini terasa dingin. Raka bukan pria jahat, tapi ada jarak di antara mereka. Raka jarang bicara, lebih sering sibuk bekerja atau duduk di beranda rumah menatap langit sore. Alia sering merasa kesepian. Ibunya sibuk, ayah kandungnya telah lama meninggal. Ia hanya punya dirinya sendiri. Di balik semua itu, Raka sebenarnya memperhatikan Alia dalam diam. Ia tahu gadis itu terluka, kehilangan sosok ayah, dan hidup dalam perubahan yang tidak mudah. Suatu malam, hujan deras turun. Listrik padam. Alia yang takut petir mendekati Raka yang duduk di ruang tamu dengan lilin kecil. Mereka bicara, awalnya canggung. Tapi malam itu menjadi titik awal. Raka mulai berani bertanya, "Kamu masih suka gambar?" Alia terkejut. Tak pernah ia tahu Raka mengingat hal kecil darinya. Perlahan, hubungan mereka membaik. Mereka mulai berbagi cerita, bukan sebagai ayah dan anak tiri, tapi dua manusia yang saling belajar memahami. Tapi saat kedekatan itu tumbuh, muncul gosip dari tetangga. Mereka menuduh hubungan yang tidak pantas. Alia sakit hati. Raka memilih diam, menjaga kehormatan keluarganya. Dina, sang ibu, awalnya marah besar, tapi setelah mendengar semua dari Alia dan Raka, ia menangis. Ia sadar rumah tangga mereka selama ini hanya terlihat utuh, tapi rapuh di dalam. Dina meminta mereka bertiga duduk bersama. Untuk pertama kalinya, mereka bicara dari hati ke hati. Dina meminta maaf karena terlalu sibuk. Raka berjanji akan menjaga jarak yang sehat sebagai ayah tiri. Alia akhirnya bisa menangis di pelukan ibunya. Seminggu setelah perbincangan malam itu, Alia merasa suasana rumah mulai berubah. Raka tidak lagi sekadar diam. Setiap pagi, dia akan mengetuk pintu kamar Alia pelan dan berkata, "Sarapan sudah siap." Bukan sebuah kalimat manis, tapi terasa hangat di hati Alia. Alia mulai rajin menggambar lagi. Ia duduk di beranda, tempat favorit Raka, dan mulai menuangkan isi hatinya dalam sketsa. Tanpa sadar, seringkali Raka duduk di seberang, menatap langit atau membaca buku sambil sesekali melirik hasil gambar Alia. Suatu hari, Alia menemukan secari kertas di dalam bukunya yang terbuka di meja belajar. Tulisan tangan di sana tidak ia kenali, namun kalimatnya begitu dalam. Alia menggenggam kertas itu erat. Ia merasa itu tentang dirinya atau tentang Raka. Ia tak yakin. Tapi surat itu membuatnya mulai melihat ayah tirinya bukan sekadar pria pendiam, tapi seseorang yang mungkin juga menyimpan luka. Malam itu, saat ibunya lembur lagi di rumah sakit, Alia memberanikan diri bertanya, "Pak Raka, kamu pernah kehilangan seseorang?" Raka diam cukup lama, lalu menjawab dengan lirih, "Iya. Adik perempuan. Waktu dia seumuran kamu." Alia menahan napas. Raka melanjutkan, "Dia meninggal karena kecelakaan. Aku janji saat itu."
Kalau aku punya kesempatan menjaga seseorang lagi, aku akan lakukan dengan benar. Mata Alia berkaca-kaca. Kini semuanya mulai masuk akal. Kenapa Raka selalu menjaga jarak? Kenapa dia begitu diam? Dan kenapa perhatian yang dia berikan sangat tenang tapi terasa nyata? Beberapa hari kemudian, seorang tetangga menyebarkan kabar tak sedap. Alia dekat banget sama ayah tirinya, ya? Jangan sampai kayak yang di berita-berita, loh. Kalimat itu menusuk. Alia marah. Bukan karena gosipnya, tapi karena mereka tidak tahu apa-apa. Alia menangis di kamarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka berdiri di depan pintu kamar Alia dan berkata, "Maaf kalau kedekatanku bikin kamu jadi sasaran." Alia membuka pintu. "Kamu nggak salah, Pak. Mereka cuma lihat dari luar. Aku tahu kamu bukan orang jahat." Raka tersenyum kecil. Tapi kadang niat baik pun bisa disalahpahami. Karena itu, kita harus tetap tahu batasnya. Mereka saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Hanya kehangatan yang lahir dari saling mengerti. Hari keberangkatan itu tiba lebih cepat dari yang Alia bayangkan. Ia diterima di jurusan Desain Komunikasi Visual di sebuah universitas negeri di Bandung. Bukan hanya impiannya sejak lama, tapi juga awal dari lembaran baru yang ia sendiri belum sepenuhnya siap jalani. Pagi itu, suasana rumah hening. Semua koper sudah di bagasi mobil. Dina, sang ibu, mengenakan seragam putih rumah sakit, tergesa namun matanya tetap berkaca-kaca. "Alia, Mama cuma minta satu, jangan lupa siapa dirimu. Jangan takut untuk tumbuh, tapi jangan lupakan akar." Alia memeluk ibunya erat. Tapi yang membuat hatinya bergetar adalah saat ia berbalik, melihat Raka berdiri di depan pintu rumah, memegang sebuah buku gambar yang sudah lama tak ia lihat. "Aku temukan ini di rak lama. Waktu kamu masih kecil, kamu gambar ini," ujar Raka sambil membuka halaman dengan gambar goresan tangan kecil bertuliskan, "Ayah di surga, aku kangen." Alia tertegun. Raka menghela napas. "Aku bukan pengganti ayahmu. Aku cuma orang yang ingin kamu tahu bahwa kamu gak pernah sendirian." Air mata Alia menetes. Ia melangkah dan memeluk Raka. Bukan sebagai anak kecil mencari sosok ayah, tapi sebagai seorang perempuan muda yang akhirnya mengerti arti sebuah perlindungan dalam diam. "Terima kasih, Pak. Untuk semuanya," bisiknya. Bulan-bulan awal kuliah tidak mudah. Alia menghadapi tekanan tugas, lingkungan baru, dan perasaan sepi yang kadang kembali menyergap. Tapi setiap kali ia merasa goyah, ia membuka buku gambar yang diberikan Raka, yang kini sudah ia isi dengan sketsa-sketsa baru, penuh warna dan cerita. Suatu malam, Alia menulis pesan singkat, "Pak Raka, aku nggak tahu kalau tanpa sosok sepertimu, aku mungkin masih jadi anak yang lari dari semuanya. Kamu bukan hanya ayah tiri. Kamu rumah dalam bentuk yang berbeda. Terima kasih." Tak lama kemudian, Raka membalas,
Aku bukan orang hebat, Alia. Tapi aku selalu bangga kamu berani tumbuh. Kamu hebat karena kamu memilih untuk terus berjalan walau pernah jatuh. Tahun demi tahun berlalu. Alia lulus dengan prestasi. Ia membuka studio ilustrasi kecil bersama temannya, dan suatu hari ia mengadakan pameran bertajuk Luka yang Membentuk. Salah satu karya utamanya berjudul Senyum di Beranda, lukisan seorang pria tua dengan wajah teduh, duduk di bangku kayu menatap senja, sementara seorang gadis muda menggambar di sebelahnya. Di bawah lukisan itu tertulis, "Ini bukan kisah cinta. Ini kisah tentang seseorang yang menunjukkan bahwa perhatian tak harus datang dari darah. Cinta bisa tumbuh dari pengertian, bukan nafsu. Dari kedekatan yang tahu batas, bukan dari hasrat yang menabraknya." Dan saat Raka datang melihat lukisan itu, ia hanya tersenyum seperti biasa dan berbisik, "Kamu sudah sampai, Alia." Cerita selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga ada hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa kembali.